وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, sampai kepada pembahasan warrajmu haqqun, hukum rajam adalah hak. Ala man zana, hukum rajam adalah sebuah kebenaran, hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bukan hanya di dalam Al-Quran, akan tetapi hukum rajam ini sudah disyariatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, baik di dalam Taurat, demikian juga Injil. Karena di dalam Taurat dan Injil, atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, tidak merubah syariat yang ada di dalam Taurat. Akan tetapi apa yang Allah turunkan kepada Nabi Isa menambahkan, bukan merubah apa yang ada di dalam Taurat. Karena itu syariat Nabi Musa juga adalah syariat untuk Nabi Isa alaihissalam pada saat Nabi Isa diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam Taurat, demikian juga Injil, ditetapkan adanya rajam. Hukum rajam ada bagi orang yang berzina, waqad uhsina, waqad uhsina, dan orang tersebut telah muhsan. Orang itu telah muhsan. Apa maksudnya muhsan? Muhsan adalah orang yang sudah merasakan pernikahan. Orang yang sudah merasakan atau melakukan pernikahan. Dia sudah punya istri atau punya suami, atau dia janda atau duda. Ini namanya muhsan. Maka hukum rajam ditetapkan di dalam Taurat, di dalam syariat Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika pernah datang orang Yahudi kepada Rasulullah SAW di Madinah. Ketika Rasulullah ada di Madinah, Rasulullah SAW didatangi, dan ternyata orang yang datang itu ingin mencari tahu apa yang disyariatkan di dalam Al-Quran atau dalam syariat Rasulullah SAW. Datang orang Yahudi yang membawa kasus perzinaan. Oleh pendetanya sudah diberi pesan, kalau dia itu menetapkan rajam jangan diterima, kalau yang lain diterima. Yang penting bukan sampai kepada rajam. Maka datanglah kepada Rasulullah SAW orang Yahudi ini. Maka ketika Rasulullah ditanya tentang hukum rajam, hukum orang yang berzina, karena di dalam agama Yahudi mereka telah merubah, telah mengganti hukum rajam itu dengan hukum yang lain. Nah, ini hanya
hukum dengan hukuman yang ringan bagi yang mereka adalah orang-orang yang mempunyai qabilah atau mempunyai darah ningrat. Tapi kalau orang biasa maka diterapkan hukum rajam. Ini yang datang orang yang ningrat di kalangan mereka. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, datangkan kepada kami, datang kitab Taurat. Rasulullah meminta untuk didatangkan kitab Taurat mereka. Ketika didatangkan kitab Taurat, Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka untuk membaca hukum orang yang berzina. Maka oleh mereka ada bagian yang ditutupi oleh tangan mereka. Mereka membacakan tetapi tidak sampai kepada ayat rajam yang sebenarnya ada. Mereka tidak membacanya, ditutupi oleh tangan mereka. Rasulullah SAW merintahkan angkat tangannya, dan ternyata di situ ada rajam, ada hukum rajam. Subhanallah. Tapi mereka tidak menjalankannya. Mereka tidak menjalankannya. Nah, sementara mereka tahu bahwa ayat rajam ini dimansuh di dalam Al-Quran, tapi hanya lafadznya saja. Sementara hukum rajam tetap ada sampai hari kiamat. Jadi ada sebagian ayat Al-Quran yang dimansuh lafadznya tetapi bukan hukumnya. Termasuk diantaranya hukum rajam. Ada ayat-ayat Al-Quran yang lafadznya tetap ada tetapi hukumnya sudah dimansuh. Hukumnya sudah dimansuh. Ada ayat yang dihapus lafadznya sekaligus hukumnya. Sekaligus hukumnya. Ini beberapa macam bentuk mansuh di dalam Al-Quran. Dan hukum rajam termasuk yang lafadznya dihapus tetapi hukumnya masih ada. Hukumnya masih tetap ada. Di dalam Al-Quran sudah tidak ada lagi lafadz rajam. Nih. Makanya inilah yang menjadikan mereka kaum Yahudi memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka mengira bahwa ketika sudah tidak ada lagi ayat rajam, maka hukumnya juga tidak ada lagi. Ternyata jawaban Rasulullah SAW justru menunjukkan kepada kitab mereka. Karena Rasulullah menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran dan yang disyariatkan secara langsung melalui Rasulullah SAW. Jadi dalil itu bukan hanya Al-Quran saja, tetapi juga apa yang langsung disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan banyak di antara sebagian kaum muslimin yang tidak faham, yang mereka mengatakan bahwa kalau nggak ada dalam Al-Quran berarti nggak ada. Dajjal nggak ada dalam Al-Quran. Turunnya Nabi Isa tidak disebutkan secara sharih tegas dalam Al-Quran. Nah ini. Maka demikian juga yang lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tetapi tidak ada dalam Al-Quran. Muncul nanti akan datang Al-Mahdi dan berbagai berita yang Rasulullah kabarkan dan itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka ini semuanya termasuk bagian dari wahyu, karena Al-Quran tidak turun sendirian tapi diturunkan bersamanya wahyu yang kedua, wahyu yang mengiringi Al-Quran, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Hadis-hadis Rasulullah itu adalah wahyu. Maka ketika Rasulullah SAW masih menegakkan hukum rajam, meskipun ayatnya sudah dihapus, sudah tidak lagi dibaca sebagai Al-Quran,
Meskipun ada sebagian sahabat yang masih ingat lafadznya, tetapi sudah bukan menjadi bagian Al-Quran lagi. Dan tidak ditulis di dalam Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani adalah mushaf terakhir setelah ayat-ayat yang dimansuh, dihapus lafadznya, sudah nggak disebutkan lagi, maka sudah nggak ditulis lagi sebagai ayat Al-Quran, meskipun hukumnya masih berlaku. Hukumnya masih berlaku. Di antaranya yang juga tidak lagi disebutkan dalam Al-Quran adalah hukum persusuan. Hukum persusuan. Adapun hukum yang masih tetap ada lafadznya di dalam Al-Quran tetapi sudah dimansuh meskipun masih ada dalam Al-Quran, di antaranya hukum wasiat. Wasiat untuk ahli waris sudah dimansuh dengan ayat yang lain, lalu kemudian ayat yang menyebutkan tentang wasiat ini sudah dihapus hukumnya meskipun masih tetap ada dalam Al-Quran. Nah, ini siapa yang berhak untuk menyatakan ini ayat mansuh, ini mansuh lafadznya, ini hukumnya dimansuh? Yang berhak dan berwenang adalah Rasulullah SAW, karena ayat yang dimansuh, baik itu lafadznya atau hukumnya, atau lafadznya saja atau lafadz dan hukumnya dirubah, maka itu semuanya wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidaklah meleset, menyimpang dari apa yang telah Allah wahyukan. Dan yang perlu untuk dicatat dan perlu untuk diyakini, yang wajib untuk kita yakini, bahwa Al-Quran tidak turun sendirian, tetapi diiringi dengan wahyu yang kedua yang menjelaskan. Dan yang wajib kita ikuti yaitu sunnah Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran tanpa sunnah. Karena yang paling faham, paling tahu, paling mengerti makna kandungan tafsir Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Ini ujian bagi umat. Ketika ayat rajam sudah nggak ada, tetapi hukumnya masih tetap berjalan. Lafadznya masih ada. Sebagian sahabat menyebutkan lafadz tersebut. Ini wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Ini lafadz yang disebutkan oleh sebagian sahabat itu dulu pernah dibaca sebagai Al-Quran, tetapi sejak dihapus, dimansuhkan, maka sudah tidak lagi dibaca sebagai ayat Al-Quran, akan tetapi disebutkan oleh sahabat dan diketahui bahwa ayat ini telah mansuh, pernah ada, pernah dibaca sebagai ayat Al-Quran. Nih, maka disebutkan di sini, karena ada sebagian orang yang mengingkari sunnah, mereka menyatakan sudah nggak ada lagi rajam. Bahkan mereka mengatakan tidak relevan lagi rajam diterapkan. Atau mereka mengatakan bahwa hukum rajam karena hanya ditetapkan dalam sunnah maka tidak berlaku. Bisa diganti, bisa dirubah, dan berbagai macam dalih yang mereka lakukan, sehingga terjadilah banyak perzinaan. Karena sebagian memahami sudah nggak ada lagi rajam. Padahal Rasulullah sampai akhir hayat beliau menerapkan hukum rajam ini. Meskipun dan penerapan Rasulullah hukum rajam ini itu setelah dimansuh ayatnya, sudah tidak lagi dibaca, tetapi Rasulullah tetap menetapkan hukum rajam. Dan itulah yang disampaikan kepada kaum Yahudi. Akhirnya mereka kembali dengan membawa hukum rajam yang telah disampaikan Rasulullah, bahwa mereka harus dirajam ketika mereka berbuat zina muhsan, maka dirajam. Dan hukum Islam ini ditegakkan bagi siapapun yang tinggal di negeri kaum muslimin, termasuk orang Yahudi atau Nasrani yang melakukan perzinaan, maka ditegakkan karena mereka adalah kaum zimmi dan harus taat kepada aturan yang ada di dalam Islam. Dan demikian, rajam adalah hak bagi orang yang berzina dan dia telah muhsan idza tarafa, apabila dia mengaku. Ini yang pertama, apabila dia mengaku.
Kalau dia berzina, maka ditegakkan hukumnya. Sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mengaku maka ditegakkan hukum. Au qamat alaihi bayyinah, atau jika tidak mengaku tetapi ada bukti yang menguatkan. Apa buktinya? Yaitu persaksian minimal 4 orang laki-laki dengan persaksian yang jelas, tegas, pasti dan yakin dari keempat orang tersebut. Maka apabila sudah ada 4 orang yang bersaksi dengan jelas, tegas bahwa di si fulan saya melihat si fulan berzina, seperti sumur, seperti timba masuk sumur, artinya melihat betul-betul terjadinya perzinahan tersebut, bukan hanya tanda-tanda sebelum atau setelahnya. Tanda-tanda sebelum atau setelahnya, ada tanda-tanda dia berzina, kayaknya tidak mungkin dia nggak berzina. Nih, maka jika demikian maka harus dibuktikan, dan jika tidak bisa mendatangkan bukti ini maka tidak dirajam. Justru orang yang bersaksi malah bisa dicambuk, bisa dihukum karena tuduhan tidak memenuhi persyaratan. Persaksiannya tidak memenuhi syarat. Nah, ini apabila telah tegak bayyinah, bukti, ini maka ini baru bisa ditegakkan hukum rajam. Waqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sudah menegakkan hukum rajam alaihi salatu wassalam. Ini. Nah, disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang hal ini hukum bahwa apapun yang datang, yang dibawa oleh Rasul, wa ma'atakumur Rasul fakhudhu, apapun yang dibawa oleh Rasul ambil. Sementara hukum rajam ini dibawa oleh Rasul, meskipun ayatnya yang ada dalam Al-Quran sudah dimansukh, tetapi Rasulullah tetap menegakkan hukum rajam, berarti itu masih berlaku. Masih berlaku. Karena apa yang ditetapkan oleh Rasulullah itu adalah hukum dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini Rasulullah juga merajam. Dan hadis ini tentang perajaman Rasulullah banyak disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Sampai akhir hayat Rasulullah SAW ditegakkan hukum rajam ini. Sehingga yang dimansukh hanya lafadznya saja. Ini yang harus dipahami, bahwa Al-Quran yang menyebutkan tentang rajam, hukum rajam pernah ada dan sempat dibaca sebagai Al-Quran dan sudah dihafal oleh sebagian sahabat, lalu kemudian oleh Allah diangkat, sudah dimansukh sehingga sudah tidak lagi dibaca sebagai ayat Al-Quran. Waqad rajamatil a'immatur rasyidun, demikian juga telah dilaksanakan hukum rajam ini oleh khulafaur rasyidun, yang menunjukkan bahwa para khulafaur rasyidun dan para sahabat mereka memahami bahwa ayat rajam itu hanya dimansukh lafadznya saja, adapun hukumnya tetap ditegakkan. Dan dalil tentang hal ini, para sahabat khulafaur rasyidun yang melaksanakan hukum rajam telah banyak sekali disebutkan. Mutawatir riwayatnya. Penegakan hukum rajam di masa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Riwayat yang sangat banyak. Demikian juga para sahabat sepeninggal khulafaur rasyidun, Muawiyah bin Abi Sufyan dan para sahabat yang lain. Mereka tidak ada satupun dinukil bahwa rajam sudah dihapus, sudah tidak ditegakkan lagi. Ini tidak ada yang mengatakan demikian. Nah, dinukil di antara dalil yang menyatakan tentang hal ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika itu menjadi khalifah, duduk di majelis Rasulullah SAW, di mimbar Rasulullah SAW.
Artinya ketika itu Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah, dia menyampaikan di majelis di mana Rasulullah pernah duduk menyampaikan khutbah, menyampaikan nasihat kepada para sahabat. Kata Umar bin Khattab, innallaha, sesungguhnya Allah, qad ba'asa Muhammadan, telah mengutus Muhammad bil haqqi, dengan kebenaran, wa anzala alaihil kitab, dan Allah sudah menurunkan kepada beliau Alkitab, Al-Quran. Fakana mimma unzila alaihi, dan di antara yang pernah diturunkan kepada beliau adalah ayatul rajmi, ayat rajam. Qara'naha, kami membacanya, kata Umar bin Khattab. Bahwa ainaha, kami memahaminya, kami menghafalnya. Wa aqalnaha, kami faham, kami memahami ayat rajam itu. Farajama Rasulullah, Rasulullah pun merajam. Wa rajamna ba'dah, dan kami merajam setelah beliau. Kami melakukan hukum rajam ini sepeninggal beliau. Fa'akhsha, saya khawatir, kata Umar, intala bin nas zaman, apabila sudah lama zaman ini berlangsung, artinya nanti dikhawatirkan ketika sudah jauh dari masa Rasulullah SAW, an yaqula qail, ada orang yang mengatakan, ma najidur rajma fi kitabillah, kami tidak mendapati rajam di dalam kitabullah, katanya. Umar bin Khattab sudah mengkhawatirkan terjadinya hal ini, dan persis sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Umar. Rajam nggak ada dalam Al-Quran. Ini pernyataan sebagian orang yang muslim. Ini bahayanya ketika orang itu membaca Al-Quran tapi dia tidak memahami dengan pemahaman yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat. Para sahabat memahami Al-Quran dan mereka diajar Rasulullah langsung, termasuk mereka para sahabat yang paling faham mana ayat yang dimansuh, mana yang dimansuh lafadznya saja, mana yang dimansuh hukumnya, lafadznya masih ada dalam Al-Quran, ayat ini dimansuh dengan ayat yang lainnya. Para sahabat lebih tahu daripada yang setelah mereka. Yang paling faham dengan Al-Quran setelah Rasulullah para sahabat. Umar bin Khattab mengkhawatirkan akan terjadinya hal ini. Datang suatu zaman di mana ada orang mengatakan, tidak kami dapati rajam dalam Al-Quran. Fayadillu, mereka pun tersesat. Ini kesesatan dan terjadi di zaman sekarang ini. Fayadillu bitarki faridatin anzalahullah, sehingga mereka ini tersesat dengan meninggalkan kewajiban yang fardu yang Allah telah turunkan. Wa innar rajma, dan sesungguhnya rajam, fi kitabillah, di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran atau dalam ketetapan Allah, ala haqqun ala man zana idza uhsina, itu adalah hak bagi orang yang berzina dan dia telah muhsan, minar rijali wan nisa, dan ini berlaku bagi laki maupun perempuan. Idza qamatil bayyinah, apabila telah tegak bukti bayyinah, au kanal habal, atau dia hamil, wanita. Jika wanita maka dengan hamil dan dia tidak punya suami, atau suaminya pergi jauh dan tidak mungkin dia hamil dalam kondisi ditinggal oleh suaminya. Suaminya sudah 2 tahun misalnya, setahun tidak ada kehamilan, baru kemudian muncul kehamilan, tidak mungkin. Ini awil i'tiraf, atau seandainya tidak ada bukti, tidak ada kehamilan, tapi dia mengaku, misalkan wanita
dia mengaku, atau laki-laki, saya berzina. Tidak ada yang menyaksikan, tidak ada bukti. Laki-laki nggak ada bukti. Kalau wanita masih ada hamil, laki-laki nggak ada bukti. Tapi kalau dia mengaku berzina, maka ditegakkan hukum zina. Dia muhsan, ditegakkan hukum rajam. Apabila tidak ada sesuatu yang menghalangi pelaksanaannya. Misalnya ini orang tidak waras, dia mengaku zina, pengen dirajam. Atau orang itu pengen bunuh diri, berusaha bunuh diri, enggak berhasil, akhirnya saya dirajam saja, akhirnya mengaku zina. Bisa jadi ada alibi atau ada sesuatu yang membuat kemungkinan dia melakukan itu karena ingin mati, ingin dirajam. Maka ini harus dibuktikan bahwa dia benar-benar jujur, waras, dan dia tidak ada tanda-tanda atau usaha untuk bunuh diri dan yang lainnya. Maka apabila ada tanda seperti itu, maka ditegakkan hukum rajam. Nah, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini banyak menyebutkan tentang dalil-dalil tentang hal ini. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, saya telah berzina. Ya Rasulullah, bersihkan, sucikan saya. Rasulullah SAW tidak langsung melaksanakan hukuman tersebut, tapi Rasulullah bertanya kepada tetangganya, kepada orang yang ada di kampungnya, bagaimana kalian mengenal si fulan? Bagaimana kalian mengenal Ma'iz atau yang lainnya yang melakukan zina, yang mengaku melakukan zina? Maka dikatakan dia orang jujur, waras, tidak ada tanda-tanda kefasikan, tidak ada tanda-tanda usaha bunuh diri atau berbagai permasalahan. Maka Rasulullah SAW baru menegakkan hukuman rajam setelah dia berusaha dengan datang dan berusaha untuk meminta diterapkan hukum. Nah, ini tentang masalah hukum rajam. Tidak begitu mudah untuk menerapkan hukum rajam. Yang berhak menerapkan adalah penguasa, pemerintah. Tidaklah seseorang pribadi atau dia itu bukan pemimpin, bukan imam kaum muslimin, maka tidaklah dia berwenang untuk menegakkan hukum rajam. Satu RT sepakat dirajam, tidak boleh. Ini tidak boleh seseorang menerapkan hukum rajam ini sembarangan. Meskipun itu dalam Al-Quran, iya ini hukum Al-Quran, hukum Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang berwenang, yang berhak berwenang untuk menerapkan hukum rajam ini bukan sembarang orang. Ini bukan kesepakatan semata, tetapi harus ditetapkan oleh imam. Dia yang berwenang, berhak, berkewajiban, sekaligus berdosa ketika dia tidak menerapkannya. Yang berdosa imamnya. Ini kalau tidak menerapkan dan dia mampu menerapkannya. Dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Ali bin Abi Thalib di masa beliau telah merajam seorang wanita pada hari Jumat dan mengatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, rajamtuha bi sunnati Rasulillah, aku rajam dia dengan sunnah Rasulullah. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa meskipun tidak ada dalam Al-Quran karena sudah dimansuh, akan tetapi hukumnya tetap. Kenapa? Karena Rasulullah tetap melakukan rajam meskipun sudah dimansuh lafadznya. Berarti yang dimansuh hanya lafadznya saja, tetapi hukumnya tetap berlaku. Demikian pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka merekalah yang berhak untuk diikuti. Bukan ra'yu, pandangan orang yang tidak faham dengan Al-Quran, tapi dia sok memahami Al-Quran. Gak ada dalam Al-Quran berarti gak ada hukumnya. Ini pemahaman yang dangkal, pemahaman yang hanya difahami oleh orang-orang yang tidak faham dengan Al-Quran, yang tidak faham dengan tafsir Al-Quran. Karena itu perkara ini
perkara yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Menjadi kesepakatan para ulama. Hanya orang-orang bodoh yang tidak faham dengan hukum yang seperti ini. Baik, insyaallah ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Kita akan lanjutkan dalam pembahasan yang berikutnya insyaallah taala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.